Perkenalkan, nama saya Nur Fasilah, NPM 1940201020. Saya dari Lokal A2, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Di dalam video ini, saya dan kelompok saya melakukan penyuluhan tentang hama dan penyakit pada tanaman terong. Perkenalkan, nama saya Clemencia Deriana Kembang, NPM 1940201060. Saya dari Lokal A2, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum Bu, permisi Bu. Salam ya. Kami dari mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang hama penyakit tanaman terong. Baiklah, apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan penyuluhan dari kami? Ya, silakan duduk. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama penyakit pada tanaman terong. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman terong. Seperti yang kita ketahui Bu, setiap kali dalam kita melakukan budidaya tanaman terong ungu, pasti kita memiliki kendala yang biasa kita alami. Itu salah satunya hama dan penyakit yang ada pada tanaman terong yang dapat memperlambat pertumbuhannya, bahkan sampai membuat tanaman terong tersebut itu mati. Salah satu hama yang biasa menyerang tanaman terong tubuh pertama yaitu kumbang daun. Hama ini membuat permukaan pada daun itu tidak merata, serta lubang dan memiliki warna yang kuning dan layu. Terus Bu, untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan pengendalian secara manual dengan cara mengambil kumbang terus kita musnahkan atau dibakar. Terus untuk cara kimiawinya kita bisa menggunakan dengan melakukan penyemprotan insektisida sesuai dosis yang telah ditentukan biasanya. Kemudian untuk hama yang kedua yaitu hama kutu daun. Hama ini biasanya menyerang tanaman terong pada bagian daun yang masih muda, sehingga daun akan rusak dan tidak beraturan, sehingga daunnya kering dan mati. Untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan pengendalian secara mekanik atau kultur teknis, yaitu dengan cara Terus Bu, untuk pengendalian pada kutu daun kita bisa menggunakan pengendalian secara mekanis dan fisik. Biasanya kita melakukannya dengan cara membersihkan kebun, sanitasi terhadap gulma, atau dengan menggunakan mulsa jerami di bedengan pembibitan tersebut. Selanjutnya Bu, untuk hama yang ketiga yaitu tungau. Hama ini biasanya menyebabkan permukaan pada daun itu berbintik-bintik coklat, kehitaman, serta daun akan berlubang dan layu. Untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan dengan sanitasi lahan, melakukan perendaman benih dengan larutan sebelum tanaman itu ditanam. Kemudian untuk hama yang keempat yaitu ulat buah Bu. Hama ini biasanya menyerang buah baik itu muda ataupun tua, yang dapat mengakibatkan buah akan berlubang lalu busuk di bagian dalamnya. Terus untuk pengendaliannya dengan cara manual, yaitu dengan cara membuang buah yang terserang dan melakukan sanitasi lahan dengan baik, atau bisa juga dengan cara kimiawi, itu dengan melakukan penyemprotan buah dengan insektisida sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Untuk hama yang kelima yaitu hama ulat tanah. Biasanya hama ini menyerang tanaman muda atau tanaman dalam proses pembenihan.
hama ini biasanya menyebabkan tanaman membusuk lalu mati. Terus untuk pengendaliannya, kita bisa mengendalikan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan benih yang berkualitas dan tahan terhadap hama, serta melakukan sanitasi lahan dengan baik, atau bisa juga dengan cara kimiawi, yaitu menyemprotkan insektisida sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian yaitu ulat gerayak. Hama yang keenam yaitu ulat gerayak. Ulat gerayak ini biasanya menyerang daun yang masih muda ataupun tua. Biasanya daun yang terserang akan berlubang dan bentuknya tidak beraturan. Terus untuk pengendaliannya, kita bisa mengendalikan dengan cara manual, yaitu dengan mengambil ulat tersebut lalu dimusnahkan atau dibakar. Terus untuk hama yang ketujuh yaitu kutu kebul. Yang hama ini biasanya menyebabkan daun mengkerut, keriting, dan tanaman akan menjadi kerdil. Terus untuk pengendaliannya, Bu, kita bisa melakukan dengan cara rotasi tanaman, melakukan penyiangan gulma, dan juga tanaman inang, serta melakukan penyemprotan akarisida. Mungkin, Bu, itulah hama yang biasanya kita jumpai pada tanaman terong. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman terong. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan penyakit dari tanaman terong. Yang pertama tuh ada bercak daun. Tanaman yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak coklat kehitaman pada permukaan daun, sehingga daun layu dan kering. Kemudian cara pengendaliannya tuh penyakit ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan benih yang berkualitas, juga melakukan sanitasi lahan dengan baik. Yang kedua tuh ada busuk buah. Buah yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak berwarna coklat kehitaman, lalu buah akan busuk dan mudah jatuh. Cara pengendaliannya tuh penyakit ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu cara memetik lalu membuang buah busuk, atau bisa juga dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan fungisida sesuai dengan anjuran. Kemudian yang keempat ada rebah samal. Rebah semai. Penyakit ini menyerang tanaman saat pembibitan atau penyemaian. Cara pengendaliannya selanjutnya yang keempat tuh ada rebah semai. Penyakit ini menyerang tanaman saat pembibitan atau penyemaian. Cara pengendaliannya tuh hama ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan melakukan sanitasi lahan dan juga penggunaan benih yang berkualitas, atau bisa juga dengan cara kimiawi. Yang kelima tuh ada layu bakteri. Penyakit ini membuat tanaman layu dan mati. Cara pengendaliannya tuh dilakukan dengan cara melakukan sanitasi lahan, atau juga dengan melakukan penyemprotan bakterisida sesuai dengan anjuran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ke Ibu tentang
penyakit dari tanaman terong. Mungkin sekian dari penyuluhan dari kami Bu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu sempatkan kepada kami. Kami permisi dulu Bu. Terima kasih.